Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmayani dengan NIM 21016103 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Kali ini saya akan membahas tentang pewara, protokoler, dan protokol. Yuk kita simak videonya. Nah, mari kita masuk tentang pengertian dari protokol itu sendiri adalah tata cara atau upacara dan sebagainya yang secara internasional berlaku dalam hubungan diplomatik. Protokol juga berarti peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara dan sebagainya. Menurut Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, protokol adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dan acara dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Nah, pengertian pewara. Pewara ini bisa disebut dengan pembawa acara, adalah sebutan umum bagi orang yang memandu atau membawakan sebuah acara seperti perayaan, peringatan, pertemuan, lomba, diskusi, seminar, termasuk acara di radio dan televisi. Nah, menurut KBBI, pembawa acara disebut pewara dan penata acara. Pewara artinya pembawa acara dalam suatu upacara, pertemuan, dan sebagainya. Sedangkan pranatacara artinya sama dengan pembawa acara dan pewara. Nah, selanjutnya pengertian protokoler. Protokoler yakni semua orang yang mengatur kelangsungan suatu acara dan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan suatu acara atau upacara. Jadi, protokoler lah yang menetapkan tata cara penyelenggaraan suatu acara secara resmi. Sedangkan pewara hanyalah bagian dari keprotokoleran yang ditugasi membacakan atau membawa acara resmi waktu itu. Setelah kita mengetahui apa itu pewara, protokol, protokoler, mari kita simak apa saja jenis dari pewara. Nah, jenis dari pewara ini yang pertama Master of Ceremony atau dibilang dengan MC. MC ini adalah pemandu acara informal seperti acara hiburan, perayaan ulang tahun, resepsi pernikahan, dan sebagainya. MC mengarahkan memandu jalannya acara tahap demi tahap. Biasanya MC adalah untuk acara yang bersifat off-air. Yang kedua pembawa acara atau disebut PA, disebut juga pewara, yaitu pemandu sebuah acara formal atau seremonial. Tugasnya sama dengan MC, namun di acara seremonial atau acara formal instansi atau acara kenegaraan. Nah, yang ketiga yaitu host. Host adalah sebutan umum bagi pembawa acara, khususnya acara televisi dan radio. Host dalam bahasa Inggris berarti tuan rumah. Biasanya pada acara televisi yang mendatangkan bintang tamu, pemandu acaranya disebut host, seperti acara talk show atau penyiar radio. Nah, penyiar radio juga sering disebut host, yaitu radio host. Nah, jenis pewara selanjutnya yaitu presenter. Nah, presenter ini secara bahasa presenter artinya penyaji atau penampil, yaitu orang yang menampilkan sebuah acara atau pertunjukan. Orang yang melakukan presentasi juga disebut presenter. Di Indonesia, presenter identik dengan penyiar televisi. Penyiar radio juga disebut presenter, yaitu radio presenter. Nah, tugas presenter adalah menyajikan atau menghadirkan sebuah acara di program siaran. Nah, presenter TV yaitu orang yang mempersembahkan, membawakan, memandu atau program berita, acara musik, talk show, quiz, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima moderator. Nah, moderator adalah orang yang memimpin, mengatur, dan memandu jalannya secara diskusi, dialog, debat, seminar, workshop,
atau lokakarya, ia menjadi penengah dan mengatur lalu lintas pembicaraan. Nah, selanjutnya yaitu penyiar. Penyiar adalah orang yang memandu acara siaran radio dan televisi. Namun di Indonesia penyiar identik dengan penyiar radio. Penyiar disebut juga radio announcer, radio host, radio personality atau radio DJ, yaitu orang yang memandu atau membawakan sebuah acara siaran radio, misalnya siaran berita, siaran musik, siaran talk show dan sebagainya. Pewara selanjutnya yaitu announcer. Announcer secara bahasa artinya orang yang mengumumkan, atau istilah announcer sering diterjemahkan sebagai dan identik dengan penyiar radio juga. Nah, ada satu profesi yang khusus disebut announcer, tapi bukan penyiar, yaitu orang yang bertugas mengumumkan beragam informasi di sebuah audioland, supermarket, pameran, bazar, atau pemandu di area balapan. Orang yang mengumumkan petinju atau pegulat yang akan bertarung juga disebut announcer. Pada umumnya, announcer dikategorikan sebagai profesi penyiar radio atau televisi. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dari pewara, mari kita ketahui pula yaitu susunan cara dan skenario acara praktik pewara ini. Susunan acaranya adalah materi acara yang akan mengisi suatu acara. Materi acara ini dirancang oleh protokol, lalu diserahkan kepada pewara. Susunan acara ini berisikan urutan-urutan acara yang akan dibawakan atau dibacakan kepada saat acara berlangsung. Nah, biasanya berisikan garis-garis besar acara saja. Nah, untuk acara yang berupa pidato atau pembicaraannya seperti pembukaan oleh pewara, laporan ketua panitia, sambutan dari dekan FVBS, sambutan sekaligus pembukaan seminar secara resmi oleh rektor, pembacaan doa, setelah itu baru penutup. Selanjutnya, ketentuan yang harus tidaknya seorang pewara menulis skenario acara yang tergantung pada pewara itu sendiri. Kalau ia ingin lancar dan tidak terbata-batas waktu membawakan acara, terutama acara resmi, dewan juri, kalau pewara dalam suatu kegiatan lomba, biasanya dalam lomba, juri ingin melengkapi nilai peserta dengan kemampuan pewara penulis skenario juga acara, terutama bahasanya. Nah, dalam pewara ini ada juga yang diperhatikan, yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis skenario acara. Yang pertama, pemakaian atau penulisan harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau kata baku. Yang kedua, pemakaian atau pemilihan kata harus sesuai dengan topik acara, tepat dan bervariasi. Yang ketiga, penulisan kalimat harus efektif agar mudah dimengerti, logis dan menarik. Yang keempat, perhatikan penulisan nama, pangkat dan gelar seseorang, jangan sampai salah. Jika satu orang disebut pangkat dan gelarnya, maka yang lain juga harus disebutkan dan sebaliknya. Nah, sekian materi yang dapat saya bahas kali ini. Salah dan jangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.